Hai semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi kita akan menganalisa saham-saham yang menarik ya, dan kita akan melihat titik support dan potensinya. Dan juga sebelumnya seperti biasa kita akan menganalisa indeks kita ya, atau indeks harga saham gabungan IDX IHSG pada Jumat yang lalu. Jadi kita akan merefresh lagi ingatan kita yang terjadi pada penutupan minggu kemarin ya, atau di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Oke, pada tanggal 27 Agustus atau minggu kemarin, ini IHSG mengalami koreksi ya sebesar 0,28% ya. Oke, jadi ini masih koreksi yang wajar, dan juga dia kemungkinan ya bakal melanjutkan retest menuju support ya. Jadi ada kemungkinan besok Senin bakal melanjutkan koreksinya ya, potensi untuk melanjutkan koreksi. Dan juga kita lihat MACD dan juga stochastic juga lagi downtrend gitu. Oke, jadi dia bakal potensinya bakal menguji lagi supportnya di 5.942. Oke, jadi ini karena masih fase sideways ya, jadi mudah gitu untuk melihat tiktokannya gitu ya, naik turunnya itu mudah gitu. Oke, nah itu untuk IHSG, dan kita akan melanjutkan review saham yang ada di SMM ya. Jadi ada 11 saham yang akan kita review. Oke, ada 11 saham yang akan kita review sebelumnya. Yang pertama ada MPMX. Kita akan melihat, oke, MPMX masih sideways. Ini ada apa ini? Masih sideways ya. Jadi kalian bisa melihat day chartnya ini masih sideways, dan juga hari kemarin dia mengalami koreksi sebesar minus 0,7 ya, masih sedikit sih minusnya. Oke, dan ini masih bagus ya, masih bagus. Oke, berikutnya ada RALS. Oke, RALS juga mengalami koreksi ya, tapi dia tertahan di swing system ya, yang garis oranye ini. Nah, jadi ini masih bagus, masih good juga. Dan ini kalau kita lihat, mungkin ada teman-teman yang agak sulit ya melihat dari MI Broker. Kita akan menganalisa pakai charting trading view. Oh, salah, RALS-nya salah. Oke, yang ini guys. Nah, ini kita lihat fase masih sideways ya, tapi emiten-emiten yang RALS ini masih belum terbang ya. Tapi kayak LPFF dan yang lain-lainnya, kawan-kawannya itu sudah mulai terbang. Jadi RALS ini masih bagus ya. Jadi kalian masih berkesempatan untuk belum terbang gitu ya. Dibandingkan yang saham sejenisnya, dia ini belum terbang. Jadi masih potensi untuk bagus, dan dia lagi berada di supportnya ya, di supportnya ini. Dan support terkuatnya ini adalah di sini. Nah, di sini sebagai support terkuatnya. Di sini juga ada resistance sebelumnya. Oke. Nah, jadi dia berhenti di garis ini. Support terkuatnya di 580. Oke, ini untuk RALS. Kita kembali lagi supaya lebih mudah. Nah, ini ya. Nah, ini support terkuatnya yang bawah ini. Oke, untuk potensinya masih bagus, dan dia masih bertahan di swing systemnya. Nah, ini bagi yang belum beli, ini malah posisi yang bagus ya untuk entry gitu di RALS. Oke, berikutnya setelah RALS ada FIRE. Oke, FIRE ini juga mengalami koreksi sebesar 4,9 ya. 4,9, dan koreksinya masih wajar. Oke, kita akan kembali lagi di trading view. FIRE. Nah, Alpha Energy Investama Tbk. Oke, sebenarnya FIRE ini sejauh ini sih masih fase masih sideways ya. Dan kemarin itu SMM di episode berapa itu, nah saya lupa itu.
Dia ini sudah mulai naik ya, agak naik gitu. Cuman karena koreksi kemarin, nah karena dia beberapa ini dia sudah fase-nya, kita lihat MACD-nya. Kita lihat MACD-nya. Nah, kemarin itu GC ya. GC, nah ini juga bagus gitu. Tapi secara stochastiknya emang DC sih. MACD GC, stokastik DC ya. Jadi ini masih sideways. Ya masih kembali lagi ke fase sideways-nya ya. Jadi kalian bisa buy lagi. Ini masih normal ya. Nah, ini support terkuatnya ada di sini ya. Ini ada yang guys putus-putus ini. Oke, nah ini ada di 450 ya. Terkuatnya, support terkuatnya di 450. Bagi yang belum bisa beli lagi di 450. Oke. Bagi yang belum masuk ya bisa beli buy pertama di kemarin ya, ketika koreksi ini di 450 dan buy lagi di 450 untuk harga supportnya dan cut loss ketika di bawah ini. Nah, itu untuk fire. Oke, tapi jika dia sampai ke sini dia bakal sideways lagi ya, jika dia sampai menyentuh ini. Oke, nah fire ini kita lanjutkan. Jadi ini gagal ya, kemarin dia langsung terbang ya. Oke, ini dia, tapi masih bagus chartnya, masih bagus. Berikutnya ada iPol. Oke, iPol ini kemungkinan dia bakal koreksi ke support terkuatnya di 150 ini. Nah, ini ada MA 200 juga. Oke, kita akan lihat di trading view supaya lebih enak. Indopoli Swakarsa Industri. Oke, dia koreksi cukup dalam ya kemarin ya. Dan saham ini juga kurang liquid ya, jadi mudah dimainkan harganya. Mudah dimainkan, tapi selagi masih tidak tembus supportnya, nah ini masih good. Karena dia fasenya juga masih fase sideways ya. Jadi ada kecenderungan jika penumpangnya banyak itu maka bakal diturunkan dulu ya, kecenderungan untuk diturunkan dulu. Oke, nah ini untuk iPol ya. Nah, kemarin itu ini sebenarnya seperti double bottom ya, ada 2 titik terendah. Nah, ini terendahnya. Oke, nah ini jika dia menembus di 150 ini, nah ini sudah gawat ya, dan wajib cut loss ketika dia menembus 150, karena ini sudah berbahaya. Dan kalau kita dilihat dari MM Broker juga sudah berbahaya ya, mulai berbahaya, apalagi jika menembus di 150 ini sudah kita outkan dari SMM, tapi untuk sekarang masih kita simpan karena masih ada peluang untuk naik. Oke, nah itu untuk iPol. Berikutnya ada Java. Oke, Java mengalami koreksi sebesar minus 0,3% ya. Dan dia masih bagus ya, view yang masih bagus, dia tertahan di support yang ini. Oke, kita akan kembali lagi di trading view Java. Java Convert Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat dia habis dari fase downtrend ya. Di sini ada triple top ya, 1 2 3. Nah, ini kemudian dia downtrend dan sini dia fase sideways ya. Kalau kita bikin track perseginya atau rectangle. Oke, dan pada tanggal ini, pada tanggal 24 Agustus ini dia sempat breakout ya, kemudian dia koreksi lagi dan tertahan di garis supportnya. Nah, jadi resistance sebelumnya ini adalah garis support yang baru ya. Jadi garis support yang baru. Nah, ini kalau misal kalian mau beli ya, ini sangat bisa sekali karena dia berada di garis supportnya ya. Nah, ini buy on breakout ya, atau BOB. Nah, ini Java ini kita buy breakout ya. Oke, nah bagi kalian yang ketika tembus ini maka kita akan cut loss saja ya.
Jika tembus ini 3% kita akan cut loss. Oke, tapi secara MACD dan stochastic sih masih bagus ya Java. Masih bagus, belum ada tanda-tanda DC dari MACD-nya, dan juga stokastiknya sih sudah oke. Jadi bisa kita lihat di sini dia sudah overbought ya. Nah, sini sudah overbought, jadi wajar jika dia terjadi koreksi ya. Wajar jika terjadi koreksi untuk Java ini. Oke, nah itu untuk JEPFA. Berikutnya ada ikan. Ya, kita akan melihat dulu dari MA Broker ikan. Nah, ikan juga koreksi juga ya. Koreksi sebesar 6% ya. Minus 6%. Dan dia tertahan di EMA-nya ya, ada EMA kalau kita lihat di sini. Kalau dari secara MA Broker sih bagus ya. Secara sistem yang saya buat sih masih bagus, masih good. Cuman signal buy-nya hilang ya. Signal buy ikannya hilang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dia masih fase sideways. Cuman dia gagal untuk terbang ya ikan ini. Nah, kemarin itu kan volumenya tinggi ya. Pada hari sebelumnya itu volumenya tinggi. Nah, ini kemungkinan dia bakal melanjutkan kenaikan gitu. Tapi ternyata belum ya. Dan kemungkinan ya bakal menuju lagi ke fase sideways ya. Walaupun MACD-nya ini sudah GC ya. Sudah GC, tetapi stokastiknya malah turun gitu. Oke, jadi kemungkinan dia bakal melanjutkan lagi fase sideways-nya. Fase sideways-nya ini sekitaran dari April ya, dari awal April sampai Agustus. Berarti berapa bulan nih? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, hampir 5 bulan ya. Fase sideways-nya atau fase akumulasi yang bisa kita bilang. Jadi ini sebenarnya sih sudah hampir untuk terbang ya. Jadi makanya saya akan sedikit optimis ya ketika ikan ini. Tapi kemungkinan ya. Menurut saya mungkin banyak yang masuk ya ketika di sini. Nah, jadi dia kemungkinan bakal menurunkan lagi penumpang ya, bakal karena banyak yang masuk, kemungkinan dia bakal digoyang dulu harganya supaya banyak yang retail itu yang lepas barang gitu ya. Oke, jadi ini mengetes lagi ya psikologis kita, kesabaran kita untuk seberapa kuat kita memegang atau hold barang gitu. Oke, support kuatnya di sini adalah di area 100 ya. Di 100 ini ada support kuatnya. Kalau tembus di 100 sih sudah danger ya. Sudah sangat bahaya. Oke, itu untuk ikan. Berikutnya ada keras. Kalau tidak salah keras ini masih bagus ya. Atau malah naik ya, enggak. Oke. Keras ini dia mengalami koreksi sebesar 1,9% ya, dan berada di level 505 ya di penutupan. Dan kalau kita lihat secara dari MA Broker dia tertahan di swing system ya di sini, dan ada EMA 21 dan EMA 13 yang masih tertahan. Jadi ini secara keseluruhan masih bagus ya, keras ini masih good. Dan juga kalau kita lihat dari trading plan, cut loss di bawah 468. Oke, jadi 468 ini di bagian sini ya, atau lowest ke 20. Oh ya, yang ini ya, di garis yang ini. Nah, kalau tertembus itu maka sudah danger ya, sudah bahaya gitu. Nah, itu untuk keras. Tapi kalau kita lihat lagi di trading view, ini sepertinya ada GC ya di apanya, di MACD-nya. Oh, kan. Jadi MACD ini masih menandakan uptrend ya. Oke. Dari fase downtrendnya ini MACD-nya masih naik ya. Oke, ini menandakan bahwa kemungkinan potensi untuk naiknya itu ada gitu. Potensi untuk naiknya ada, tapi cut loss tetap, walaupun MACD-nya masih uptrend ya, tetap kita berpatokan ketika tembus di area sini di 470 ini ya, atau kalau di MA Broker lebih tepatnya di 468 ya, beda 2 poin.
Nah, ini adalah support terkuatnya di 470 ya. Ketika dia tembus maka wajib cut loss hukumnya. Dan kalau kita lihat juga crash ini oke. Jadi di sini ya, crash ini pada momen ini ya, pada tanggal 16 Desember 2020 ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi wajar dia koreksi ya. Koreksi juga. Nah, ini jadi di sini adalah fase setelah downtrend ini adalah fase sideways lagi ya. Jadi saham-saham SMM itu kebanyakan di fase sideways ya. Nah, dia kemungkinan bakal melanjutkan fase sideways-nya lagi. Oke, nah itu untuk crash ya. Fase sideways ini memang perlu kepribadian yang sabar ya. Trading tapi sabar gitu. Kelemahannya adalah lama menunggu. Jadi kurang cocok bagi kalian yang ingin cepat ya. Yang ingin cepat naik ratusan persen ya, itu kurang cocok. Cuman ini cocoknya untuk meminimalisir ya kerugian kalian, dan profitnya itu juga lebih banyak gitu ya, ketimbang kalian beli saham yang lagi fase naik gitu ya, lagi strength. Nah itu lebih kalau misalnya dia strength ya, nah itu kita bisa incar pullbacknya, swing pullbacknya. Nah tapi sideways ini kita mencari yang SMM ini kebanyakan minggu kemarin ya, kebanyakan sahamnya itu masih dalam posisi sideways ya. Oke, jadi itu untuk ras. Berikutnya ada BMTR yang juga masih sideways juga. Oke, tapi dia telah menembus resisten yang di sini ya. Jadi dia masih oke lah. Masih oke. Nah, ini bedanya sudah di level 280 ya. Nah, ini kemungkinan dia akan sangat sulit lagi di level 260-an ya. Jadi akan sangat lama menunggu lagi. Kemungkinan sih nggak dapat ya. Jadi saya akan antri lagi di level 276 ya, di level ini. Oke, semoga saja dapat barangnya lagi nanti di level 276. Oke, nah itu untuk BMTR. Sebenarnya sih BMTR itu sudah bagus ya. Berikutnya ada ASI ya, Astra International. ASI. Oke, ASI mengalami koreksi. Kayak ini DC sih, MACD ya. Koreksi sebesar minus 1,0 ya. Koreksinya masih wajar sih, masih wajar. Dan juga dia tertahan di EMA 13 dan EMA 21 nya belum tersentuh ya, dan tertahan juga di EMA 65 ya. Jadi ada dua MA yang saling menahan, dan juga sistem swing system yang menahan juga. Jadi ada 3 support yang menahan penurunan dari ASI ini. Oke, kalau kita lihat di sini di trading view. Oke, nah ASI ini dia masih oke. Kita hapus dulu. Nah, ASI ini dia habis dari fase downtrend ya. Dan ini ya ada pullback, dan kita bisa lihat di area ini adalah area supportnya sebelumnya. Jadi wajar jika dia tertahan. Di sini kita lihat ada pantulan ya di level 5050. Di level 5050 ini ada pernah dia terpantul ya di area ini. Nah, ini bisa jadikan level psikologis ya untuk demand ya. Oke, jadi di sini lumayan kuat dia menahan di 5050. Oke, jadi kita akan cut loss ketika dia menembus di level 5050 ini ya. 5050 atau 5000. Oh ya, 5025 salah. Sekitar 5000-an lah ya, di level 5000-an. Nah, ini adalah support terkuatnya. Bukan support terkuatnya, support weeknya ya. Support weeknya ada di sini, dan support terkuatnya itu ada di sini ya, di 4600. Oke, tapi kita akan cut loss ketika dia menembus support yang weeknya ini ya. Dan jika mau beli kemungkinan bakal menunggu lagi di support yang di bawah ini ya, di area ini. Nah, di sini ada juga ya terendahnya ya. Nah,
di area 4.600 sampai 4.425. Nah, itu adalah area demand. Oke, untuk ASI sih masih kita pantau ya, dan kita akan analisa terus sebelum support ini tertembus ya. Di support 5.000 nya tertembus, kita akan analisa. Oke, berikutnya ada BBRI. Kita lihat dulu di EMI Broker. Oke, BBRI sebenarnya dia sudah menembus EMA 21 dan EMA 13-nya, dan dia tertahan di swing system. Nah, ini sudah mulai danger. CL di bawah 3.700. Oke, jadi 3.700 ini adalah lowest 20-nya ya, atau kalau kita lihat di Oke, ini terlalu banyak garis ya, kita hapus dulu. Garis ya. Nah, ini adalah 3.700, ini adalah strong support ya. Di sini ada gap ya. Jadi gap ini adalah sebagai supportnya ya, ketika dia di bawah. Sebelumnya ini adalah gap up ya, karena dia mengalami kenaikan cukup tinggi. Nah, kemudian dia gap up ini membuat gaya support ya, dan benar sekali di tanggal 14 dan di tanggal 29 Juli ya, 2 kali dia mantul lagi dari gaya supportnya ini. Nah, jadi ini adalah support kuat ya, ketika tembus ini maka wajib cut loss gitu ya, wajib cut loss. Tapi kalau kalian invest ya, ASI dan BBRI ini ya yang nggak perlu sih, kayak mengharapkan dividennya aja ya, mengharapkan dividen dari emiten ini. Tapi kalau untuk trading sih wajib cut loss ya, seandainya tembus support ini kan wajib cut loss. Oke, untuk view-nya sih masih tertahan ya di area sini, cuman dia belum tertembus, jadi masih so far sih masih good ya, untuk BBRI dan ASI. Oke, itu dua saham. Oh ya, satu lagi MDKA ya, Merdeka Copper Gold Tbk, atau perusahaan bergerak di bidang industri gold. MDKA, pertambangan emas. Oke, nah ini kemungkinan dia sulit ya, kembali lagi mendekat ke MA 200 ya, tapi so far sih masih good, dan ini bertanda birunya sudah mulai muncul ya, walaupun lahannya lagi merah. Oke, ini masih good. Sebenarnya saya menunggu di area, dia kembali lagi di area 2540, cuman agak sulit ya. Oke, nah ini untuk invest juga bisa ya, untuk invest maupun di trading kan. Nah, ini masih so far masih good ya. Oke, kita akan melihat MDKA. Ya masih bagus. Kita bisa gambarkan bahwa ini adalah weak supportnya di area 2540. Oke, masih kalau kita menggunakan price action ya, di sini support weaknya, dan strong supportnya tentu saja di sini strong supportnya di 2080, cuma mesti jauh lagi ya. Kita akan cut loss ya jika seandainya di bawah 2540. Nah, itu untuk MDKA, dan juga kita bisa lihat MACD dia ini mulai GC lagi ya, mulai golden cross. Nah, jadi kemungkinan besar ini adalah titik balik, mulainya lagi rebound dari fase downtrend ini ya, downtrend yang tidak terlalu parah ya. Oke, dan dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Oke, itu untuk potensi MDKA. Oke, sebenarnya tidak ada tambahan ya, dan juga ini jumlah sahamnya sudah banyak ya, ada 11 di SMM, jadi kalau terlalu banyak akan pusing. Tapi saya akan mencobakan screening, tapi tidak akan kita review dulu ya, tidak akan kita review untuk kedepannya gitu. Oke, kita akan mulai pada tanggal Friday ya, pada Jumat kemarin pas. Kita akan lihat, tapi ini hanya melihat saham-saham yang mungkin ada yang bagus ya, bagi teman yang ingin mulai masuk atau mencari lagi.
Kita akan melihat. Oke, ada unik. Unik sih bisa bagus ya, tapi bisa juga dia kembali lagi koreksi gitu. Nah, ini saya belum cek likuiditasnya. Kalau ada volumenya sih masih rendah. Volumenya masih rendah. BBLD terlalu tinggi kenaikannya. Nah, ini menarik ya. Menarik. L4W waran W sudah mulai ada kenaikan. Oh, menarik sih. L4 kalau sahamnya saja oke, sahamnya mulai menarik juga. Oke, ini menarik ya saham dan juga warannya L4. Oke, nah itu untuk BMSR. Oke, kenaikannya cukup tinggi. Ini juga cukup tinggi kenaikannya. Skip dulu kalau terlalu tinggi. Nah, ini Kegen berapa persen sih kenaikannya? 19%, terlalu tinggi juga. Cesis kenaikannya 10%, tinggi. Nah, ini juga terlalu tinggi. PTRO. Nah, PTRO ini saya pernah kemarin melihat, bukan melihat ya, mau membeli ya di area sekitar sini ya, kalau tidak salah. Cuman itu ordernya ternyata saya pikir itu sudah tebal ya pada saat itu. Saat itu juga likuiditasnya belum ini ya, belum kuat ya. Kemarin saya mau buy ya di area sini. Ternyata tidak tersampaikan. Oke, nah jadi kalau kita lihat PTRO ini dia membentuk cup and handle ya sepertinya. Tapi ini masih cupnya aja ya. Masih cupnya, dan kita bisa buat garis supportnya. Kalau ini seperti cup and handle. Nah, ini ada supportnya di sini ya, supportnya di sini. Oke. Resisten ya. Kalau dia nembus resisten dia bakal lanjut rally gitu. Oke. Saya mau beli di sekitaran sini kemarin. Ternyata tidak tebal ya, dan saya malas lagi masang gitu ya. Karena harga terus naik gitu. Tidak taunya malah naik cukup signifikan hari ini. Oke. Tapi nggak apa-apa, masih ada saham-saham yang lain. Nah, ini agak ngiri juga ya seandainya beli di atas Hexa, tapi kenaikannya juga cukup bagus ya, 0,8 ya. Hexa ini cukup menarik jika mau. Fitway 38, harganya 38. Saya sih kurang ya. Saya suka waran itu di harga 10-an ya, di harga 10-an. Kalau di harga 38, tapi Fitway ini sama LPPF. Oke, LPPF ini juga mulai menarik ya. Nah, ini membentuk hampir sama kayak PTRO tadi, seperti cup and handle. Nah, ini juga saya mau belinya kemarin di sini ya, cuman udah terlalu terbang. Banyak yang bilang saya sudah punya barang. Sebenarnya saya belum. Oke, nah jadi ini kemungkinan dia bakal koreksi ya dan membentuk cup and handle. Nah, ini seperti Arto ya, kemungkinan LPPF. Fitway. Dian. Oke, Dian mulai ada kenaikan ya. Wah, Dian ini mulai menarik ya. Dian mulai menarik. Oke. Di grup juga ada yang bahas ini ya. Mas siapa itu saya lupa, pokoknya bahas Dian. Kita lihat dulu sekilas di chat ini. Dian. Oke, dari dulu saya pernah juga ya, makanya di sini ada analisa saya, trading plan saya, karena dulu saya pernah masuk di area sini dan langsung saya TP gitu ketika dia menyentuh 10% ya. Jadi langsung saya TP semuanya. Nah, di bagian sini saya pernah beli gitu. Oke, untuk Dian kita hapus dulu trading plan saya yang dulu. Untuk Dian sih bagus ya, dia dari fase downtrendnya. Oke, dan di sini dia ada fase sideways ya. Walaupun tertembus menyentuh 53 ya, hampir gocap sahamnya. Tapi kalau kita lihat MACD-nya naik
dan saksikan naik. Oke, tapi ini sangat berbahaya ya, saham-saham seperti ini Dian. Kalau kalian berani ya boleh-boleh saja sih Dian. Oke deh, itu saja sih untuk SMM ya. Lahannya juga mulai menghijau ya Dian. Oke, nah itu aja, ada 30 menit ya kita menganalisa SMM kita. Semoga kalian mendapatkan value dan juga paham ya resiko dan juga reward ketika kalian entry the market gitu ya. Oke, jadi setiap keputusan itu ditanggung masing-masing pihak ya. Dan semoga ini dapat memberikan pembelajaran maupun penambahan ya SMM kali ini. Oke, tanpa banyak basi langsung saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Kenapa kayak majelis anjir. Oke, thank you semuanya. Kita jumpa lagi di SMM berikutnya. Bye bye. Kebanyakan